Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, absen 31 dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.8, yakni perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia. Mari kita simak baik-baik dan selamat menonton. Dalam KD 3.8, perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia, ada 8 indikator pertama yang harus dipelajari, yakni sebagai berikut. Sekarang kita masuk di indikator pertama, menjelaskan tentang pengertian koperasi dan lambang koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip. Lambang koperasi di Indonesia ada 2 macam, yaitu lambang koperasi lama dan lambang koperasi baru. Saya akan menjelaskan lambang koperasi baru yang ada di Indonesia. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberikan kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perekonomian di Indonesia, mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produk dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi Indonesia. Memasuki indikator yang kedua, menjelaskan landasan asas tujuan koperasi. Asas koperasi Indonesia. Asas koperasi adalah kekurangan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya, seperti halnya sebuah keluarga. Siap berkorban demi kepentingan keluarga besar. Koperasi dan hal yang lain diperlukan untuk kemaslahatan seluruh anggota koperasi. Asas gotong royong artinya seperti anggota koperasi tidak boleh memiliki sifat egois dan individualis, serta mau dan mampu bekerja sama dengan anggota lainnya. Memasuki indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan tujuan koperasi. Tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Selain itu, tujuan koperasi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian. Dalam bab 2 pasal 3 bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Prinsip merupakan hal yang menjadi panutan atau ideologi suatu badan usaha. Memasuki indikator yang keempat, menjelaskan jenis-jenis koperasi. Nilai-nilai koperasi adalah nilai kekeluargaan, mandiri, egalitarian, demokrasi, kesamaan, serta peduli dengan sesama anggota. Koperasi Indonesia berangkat dari nilai kebersamaan yang tercermin dalam budaya,
gotong royong yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah nilai-nilai koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Koperasi Pasal 5. Nilai yang menjadi besar kegiatan koperasi diantaranya nilai kekeluargaan, nilai menolong diri sendiri, nilai bertanggung jawab, nilai demokrasi, nilai bertanggung jawab, nilai demokrasi, nilai persamaan, nilai berkeadilan, dan nilai kemandirian. Koperasi berdasarkan jenisnya. A. Koperasi. Produksi koperasi. Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. B. Koperasi. Konsumsi koperasi. Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. C. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan menambah imbalan. D. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha terdiri atas berbagai jenis usaha. 2. Berdasarkan keanggotaannya. A. Koperasi pegawai negeri. Koperasi ini beranggotaan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. B. Koperasi pasar. Koperasi pasar beranggotaan para pedagang pasar. C. Koperasi unit desa. Koperasi unit desa beranggotaan masyarakat pedesaan. D. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. 3. Berdasarkan tingkatannya. A. Koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotaan orang-orang. B. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan berdasarkan yang beranggotaan beberapa koperasi. 4. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. A. Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. B. Koperasi jasa adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjam kepada para anggotanya. C. Koperasi produksi. Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi. Memasuki indikator kelima, menjelaskan pengertian SHU. Pengertian SHU, sisa hasil usaha adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam 1 tahun buku. Memasuki indikator ke-6, menghitung pembagian SHU untuk anggota. Menghitung laba yang didapat masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Rumusnya terbilang rumit karena harus melalui 4 kali penghitungan. Berikut ini rumusnya. SHUA sama dengan JUA tambah JMA. Keterangan SHU A sama dengan sisa hasil usaha anggota, JUA sama dengan jasa usaha anggota, JMA sama dengan jasa modal anggota. Memasuki indikator ke-7, menjelaskan pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada 3 sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. A. Sehat organisasi mencakup 1. Adanya kesadaran para anggota untuk kegiatan koperasi. 2. Adanya kesadaran koperasi untuk hidup atas dasar anggaran dasarnya. 3. Ketiga alat perlengkapan organisasi koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Memasuki indikator ke-8, mendeskripsikan pengembangan koperasi sekolah. Cara pengembangan koperasi sekolah adalah dengan cara mensosialisasikan koperasi, dengan meningkatkan daya jual koperasi, dengan memberikan bonus terhadap pembelian barang.